Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Dr. Cucun Sunaisi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan, serta teman-temanku yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada diskusi kali ini yaitu mengenai manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Siti Nurhayati Medi dengan NIM 2104451 selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama, Fitriah Erzanur Rohmah dengan NIM 2107445. Yang kedua ada saya sendiri, Siti Nurhayati Medi dengan NIM 2104451. Yang ketiga ada Vera Hagita dengan NIM 2105786. Yang keempat ada Yuli Wahyuni dengan NIM 2106497. Adapun topik pembahasan yang akan dipaparkan pada diskusi kali ini yaitu mengenai 1. Pengertian sarana prasarana pendidikan. 2. Konsep dasar manajemen sarana prasarana pendidikan. 3. Prinsip manajemen sarana prasarana pendidikan. 4. Jenis sarana prasarana pendidikan. 5. Standar sarana prasarana pendidikan. 6. Perencanaan sarana prasarana pendidikan. 7. Pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, dan penghapusan sarana prasarana pendidikan. 8. Masalah sarana prasarana pendidikan di sekolah dasar. Baik, langsung saja kita ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, kita memasuki sesi yang kedua, yaitu penyajian materi. Kepada Fitriah Erza selaku pemateri 1, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, buku, dan papan tulis. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas secara langsung yang menunjang proses pendidikan, seperti bangunan sekolah, lapangan olahraga, dan halaman sekolah. Menurut Subagio MS, manajemen sarana dan prasarana merupakan proses kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengadaan, pemeliharaan, penghapusan, dan pengendalian logistik atau perlengkapan. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen sarana prasarana pendidikan. Yang pertama yaitu untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang dimulai dari sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan saksama. Dengan kata lain, melalui manajemen sarana dan prasarana ini diharapkan semua perlengkapan yang didapatkan sekolah adalah sarana dan prasarana yang berkualitas tinggi, sesuai dengan kebutuhan sekolah dan dengan dana yang efisien. Yang kedua, untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien. Yang ketiga yaitu untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dan setiap diperlukan oleh semua personel sekolah akan selalu ada keberadaannya. Materi selanjutnya yaitu prinsip dasar manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Terdapat 5 prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, yaitu yang pertama, prinsip pencapaian. Tujuan manajemen sarana prasarana dapat dikatakan berhasil apabila fasilitas sekolah itu selalu siap pakai setiap saat. Jadi ketika ada personel sekolah yang akan menggunakannya, sarana dan prasarana dapat berfungsi secara optimal sehingga menunjang ketercapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Yang kedua, prinsip efisiensi. Hal yang perlu dilakukan untuk menunjang prinsip efisiensi adalah pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana sekolah yang sudah ada, sehingga sarana dan prasarana sekolah terawat dan dapat tahan lama.
Yang ketiga ada prinsip administratif. Prinsip administratif berarti semua perilaku pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan hendaknya selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan pedoman yang ada. Yang keempat, prinsip kejelasan tanggung jawab. Pada hal ini diperlukan pembagian tugas yang jelas, sehingga setiap orang bertanggung jawab akan tugasnya masing-masing. Yang kelima, prinsip kekohesifan. Prinsip kekohesifan berarti manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah hendaknya terrealisasikan dalam bentuk proses kerjasama di sekolah yang sangat kompak. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep dasar dalam kegiatan manajemen sarana prasarana pendidikan antara lain ada pencapaian tujuan, efisiensi, administratif, kejelasan tugas dan tanggung jawab, serta prinsip kekohesifan. Apabila prinsip-prinsip tersebut dijalankan oleh sekolah, maka manajemen sarana prasarana akan berjalan dengan baik dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis sarana prasarana pendidikan. Jenis-jenis sarana prasarana pendidikan ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada alat pelajaran. Alat pelajaran merupakan alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar, misalnya buku, alat tulis, dan alat praktik. Yang kedua ada alat peraga. Alat peraga merupakan alat pembantu pendidikan dan pengajaran yang dapat berupa peralatan atau benda yang mudah memberi pengertian kepada siswa, yang secara berturut-turut dari yang abstrak sampai dengan yang konkret, misalnya OHP dan LCD. Yang ketiga ada media pengajaran. Media pengajaran ini merupakan sarana pendidikan yang dibuat sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk lebih mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, ada 3 jenis media pembelajaran, yaitu ada media audio, media visual, dan media audiovisual. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fitriah Erza yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya kita lanjut ke pemateri yang kedua, yaitu Saudari Vera. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk membacakan materi selanjutnya. Di sini materi selanjutnya yaitu standar sarana prasarana pendidikan. Standar sarana dan prasarana di sekolah dasar diatur dengan jelas dalam Permendiknas nomor 24 tahun 2007. Berdasarkan Permendiknas tersebut, maka standar sarana dan prasarana sekolah dasar dapat dijelaskan. Yang pertama ada satuan pendidikan. Di dalamnya, satu sekolah dasar memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar. Yang kedua, satu sekolah dasar dengan 6 rombongan belajar disediakan untuk 2000 pendidik atau satu desa. Yang ketiga, pada wilayah berpenduduk lebih dari 2000 jiwa dapat dilakukan penambahan sarana dan prasarana untuk melayani tambahan rombongan belajar di sekolah dasar yang telah ada atau di sekolah dasar yang baru. Dan selanjutnya ada lahan. Lahan yang diperlukan untuk mendirikan sekolah harus disertai dengan tanda bukti atau kepemilikan yang sah. Luas lahan yang dimaksud adalah luas lahan yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah berupa gedung dan tempat bermain untuk sekolah dasar. Yang kedua, untuk sekolah dasar memiliki 15 sampai dengan 28 peserta didik per rombongan belajar. Luas lahan memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik. Yang ketiga, kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15% dari tidak berada di dalam garis. Selanjutnya, lahan juga memiliki status hak atas tanah dan memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada bangunan. Di dalam bangunan itu contohnya misalnya ruangan kelas, ruangan guru, ruangan tata usaha, ruangan UKS, dan ruangan-ruangan lainnya. Bangunan gedung juga memiliki ketentuan tata bangunan. Bangunan gedung memenuhi persyaratan keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan. Dan yang terakhir, bangunan gedung dilengkapi sistem keamanan. Selanjutnya, perencanaan sarana prasarana pendidikan.
Perencanaan sarana prasarana pendidikan didasarkan pada 5 tahap. Yang pertama, mengadakan analisis terhadap materi pelajaran yang mana yang membutuhkan alat media dalam penyampaian dan kemudian membuat daftar kebutuhan alat media. Jadi kita adakan dengan mengecek alat media pembelajaran yang perlu dibutuhkan atau dengan membuat tabel yang mana yang untuk dibutuhkan. Yang kedua, mengadakan perhitungan perkiraan biaya. Harus diadakan sesuai dengan bermusyawarah. Yang ketiga, menyusun prioritas kebutuhan. Tulislah semua kebutuhan yang ada, hilangkan yang emang benar-benar tidak penting. Susunlah urutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Yang keempat, menunda pengadaan alat untuk perencanaan tahun berikutnya. Yang kelima, menugaskan kepada staf untuk melaksanakan kebutuhan. Materi selanjutnya, pengadaan proses kebutuhan sarana dan prasarana. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah umumnya melalui prosedur sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dan fungsi sarana prasarana. Tujuannya agar kita tahu bahwa kebutuhan dan fungsi sarana prasarana itu masih layak dipakai atau tidak. Yang kedua, mengklasifikasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Klasifikasi ini dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, habis tidaknya dipakai. Yang kedua, bergerak tidaknya saat digunakan. Yang ketiga, hubungannya dengan proses belajar mengajar. Yang ketiga, membuat proposal pengadaan sarana dan prasarana. Yang keempat, permohonan pengadaan sarana dan prasarana. Yang kelima, pengontrolan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Selanjutnya, inventarisasi. Inventarisasi adalah pencatatan dan penyusunan daftar barang yang menjadi milik sekolah secara sistematis, tertib, teratur, dan berdasarkan ketentuan serta pedoman yang selama ini berlaku. Inventarisasi bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi barang milik negara yang menjadi aset sekolah. Jadi di sini kesimpulannya, inventarisasi ini dibuatkan untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Yang kedua, menghemat keuangan sekolah baik dalam pengadaan maupun pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana. Baik, segitu materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Vera yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya kita lanjut ke pemateri ketiga, yaitu Yuli Wahyuni. Kepada Saudari Yuli, saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu penyimpanan sarana prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan haruslah dipelihara dan dijaga dengan baik agar sewaktu-waktu dapat siap untuk dipakai atau digunakan dan tidak mengalami masalah, gangguan atau hambatan ketika sedang dipergunakan. Selesaikan tugas-tugas sekolah secara keseluruhan. Sarana dan prasarana seharusnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Upaya pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sudah seharusnya dilakukan oleh sekolah. Secara umum, tanggung jawab pemeliharaan sarana dan prasarana perlu disosialisasikan pada seluruh warga sekolah. Selanjutnya, penghapusan sarana prasarana pendidikan. Penghapusan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang-barang dari daftar inventaris karena sudah dianggap tidak berfungsi lagi, sebagaimana yang diharapkan terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan bertujuan untuk membatasi kerugian yang lebih besar. Yang kedua, membebaskan atau melepaskan lembaga dari tanggung jawab pengamanan. Yang terakhir ada meringankan beban inventaris. Selanjutnya ada masalah sarana prasarana pendidikan di sekolah dasar. Sarana prasarana yang ada tidak layak dipergunakan untuk menunjang aktivitas pendidikan seperti bangunan rusak, kursi atau meja yang terbuat dari kayu mulai rapuh, dan papan tulis yang sudah tidak layak pakai. Sekian pematerian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Yuli yang telah memaparkan materinya.
Selanjutnya akan saya bacakan kesimpulan mengenai sarana prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pembelajaran. Adapun yang dimaksud 1. Prasarana pendidikan atau pengajaran dalam proses pembelajaran seperti halaman sekolah, kebun sekolah, taman sekolah, dan jalan menuju sekolah. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang menjadi rangkaian kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penginventarisasian, penggunaan, sampai dengan penghapusan untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien guna mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi pada proses pendidikan secara optimal dan berarti. Sekian yang dapat dipaparkan oleh kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.